Ketika sebuah tantangan dilontarkan kepada Nabi Muhammad, perdebatan seringkali berubah menjadi arena adu emosi. Namun benarkah sebuah klaim bisa berdiri hanya dengan suara yang lantang? Dalam video ini, kita akan menyaksikan bagaimana Umi Irena Handono merespons pernyataan Elia Myron dengan pendekatan yang tenang, sistematis, dan penuh argumentasi. Sebab dalam dunia gagasan, kebenaran bukanlah obor yang paling berkobar, melainkan cahaya yang tetap menyala meski diterpa angin bantahan. Simak pembahasannya hingga akhir. Kalau begitu, saya akan membantu kamu untuk mengetahui siapakah nabi palsu dalam iman kekristenan, bagaimana pengajarannya, apa yang ia lakukan, dan bagaimana nasib atau akhir hidupnya menurut kitab suci. Ciri yang pertama adalah nabi palsu akan berasal dari luar Israel. Di dalam Mazmur 147 ayat 19-20, Tuhan hanya memberikan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel saja, dan ia tidak melakukan itu kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi nabi-nabi yang dia pilih itu hanya dari bangsa Israel untuk bangsa Israel saja. Jadi jikalau ada nabi yang mengaku nabi benar tetapi dia dari luar bangsa Israel, dia adalah nabi palsu dan penipu. Ciri nabi palsu yang kedua adalah ia akan membelokkan kebenaran Injil melalui karya salib. Dalam Galatia 1 ayat 8 dikatakan, jikalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain selain daripada yang diberitakan oleh para rasul, maka terkutuklah dia. Jadi jikalau ada ajaran atau nabi yang mengajarkan Yesus tidak mati, atau Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat, maka dia adalah nabi palsu, karena Yesus harus mati untuk menggenapi nubuatan para nabi yang benar di perjanjian lama. Jadi jikalau ada nabi mengatakan Yesus itu tidak mati, atau bahkan Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah nabi palsu. Ciri yang ketiga adalah nabi palsu adalah nabi yang tidak bermoral. Dalam Matius 7 ayat 16, Tuhan Yesus mengenai hal pengajaran sesat bersabda bahwa dari buahnya lah kamu kenal mereka. Artinya Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa nabi-nabi benar, rasul-rasul benar, dan utusan-utusan benar yang datang dari Tuhan akan hidup menurut kekudusan dan hidup menurut pengajaran dan kesetiaannya kepada hukum Taurat dan juga kepada hukum Kristus yang tertinggi, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Bukan nabi yang mengikuti keinginan hatinya dan membuat pengajaran-pengajaran menurut kesukaan hatinya untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan ciri yang berikutnya adalah nasib akhir dari nabi palsu, jikalau kita melihat dalam kitab Wahyu, akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi jika kita melihat dalam konteks perjanjian lama, hukuman yang diberikan Allah kepada nabi palsu seperti dalam Yeremia 23 ayat 15 adalah makan ipuh dan minum racun. Jadi nabi-nabi palsu itu Tuhan berikan minum racun untuk mati sebagai hukuman di perjanjian lama. Jadi itulah ciri-ciri nabi palsu dalam iman kekristenan. Dan yang paling mirisnya lagi adalah menurut kesaksian 2 Petrus 2 ayat 1 bahwa nabi palsu itu akan menyangkal sang penguasa dan sang penebus dan karyanya di atas kayu salib. Jadi berhikmatlah dan belajarlah. Jikalau ada nabi-nabi yang mengaku sebagai nabi benar tetapi memiliki kriteria seperti yang saya sebutkan sebelumnya, maka mereka itu semua adalah nabi palsu menurut iman kekristenan. Dan jangan ikuti lalu tinggalkan saja, karena tidak mungkin ada keselamatan dari nabi-nabi yang palsu. Dan saya mau menjawab pertanyaan beliau pada video yang sama mengenai kenapa orang Kristen menggunakan bahasa Yunani padahal lahir di tengah-tengah bangsa Israel yang berbahasa Ibrani. Ingat, bahasa sehari-hari orang Israel itu pada zaman Kristus adalah bahasa Aramaik. Bahasa kegamaannya adalah Ibrani, dan bahasa kitab suci itu pasti bahasa Yunani. Untuk itulah mengapa 300 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia, perjanjian lama yang berbahasa Proto-Ibrani itu telah diterjemahkan di Alexandria menjadi bahasa Yunani karena pengaruh Helenisasi. Ingat, Helenisasi bukan Helenistik. Jadi perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani itu oleh karena dunia pada masa itu sedang dipengaruhi oleh kebesaran Yunani. Ya, seperti sekarang bahasa Inggris itu bahasa internasional. Di zaman Yesus bahasa internasional mereka adalah Yunani sebagai lingua franca. Simple. Tuhan berkati. Nubuah. Kalau kita berbicara nubuah, apakah arti nubuah? Nubuah itu berita. Berita besar ya nih ya. Berita besar. Iya.
Terus kalau dalam bahasa Arab adalah An-Naba. An-Naba. Artinya berita juga. Berita juga, Iya. gitu ya. Jadi maksudnya berita, terus dikau sebut berita besar. Kenapa? Karena yang menubuahkan ini, yang menyampaikan berita ini adalah para nabi terdahulu. Terdahulu. Iya. Oke. Nabiannya oleh kaum Kristen dan Yahudi. Kemudian di dunia Barat ini fitnah dan segala macam olok-olokan terhadap Nabi Muhammad SAW itu sangat dahsyat. Mulai dari apa, Mi? Bukunya Robert Smurley, kartunnya Charlie Hebdo, terus film fitnah. Sehingga jangankan orang Kristen yang awam, orang Islam yang sudah Islam pun, sudah belajar pun, kadang ya udahlah biasa aja gitu loh. Oh itu kan toleransi, itu kan kebebasan berekspresi, seni tuh Umi katanya. Nah, gimana nih Mi, tugas kita nih, cara menyampaikan bahwa jangan salah loh, bahwa nubuah itu, Nabi Muhammad itu justru ada loh dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya. Tadi menarik itu Intan berbicara tentang film fitnah. Ya. Yang kemudian beredar mendunia Ya, oleh si Geert Wilders ya. Dan ternyata apa? Juga kita bisa melihat contoh berikutnya, yaitu Charlie Hebdo. betul. Majalah yang sama itu kemudian ketika selesai tentang kartun Rasulullah, beberapa saat berikutnya ada yang menyampaikan juga dalam bentuk kartun tentang Nabi Isa. Ya. Ternyata apa? Majalah itu menolaknya, ya, menolaknya dengan pernyataan kami tidak ingin menimbulkan histeria pada pembaca. Sebentar Umi, ada majalah yang mau meminta supaya kartun Nabi Isa juga dimunculkan. Iya. Tapi dia menolak. Tapi dia menolak. Oh, toleransi yang sangat baik nah, ini ya. Nah ini kan menunjukkan bagaimana tentang hak asasi manusia. Ternyata juga tentang konsep toleransi gitu kan. Ternyata masih sering kali dimaknai sesuai dengan kepentingan yang bersangkutan. Betul. Jadi toleransi Masih belum fair, masih belum nggak fair. fair kayak gitu. Dan Oke. dalam kesempatan ini, ayolah kita bedah tentang yang dikau sebutkan, tentang apakah ada Rasulullah itu disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Iya. Khususnya topik kita ini adalah tentang seri Kristologi, jadi kita akan berbicara tentang Bible, Ya. kitab suci Betul. umat Kristiani. Oke. Kemudian tentang fitnah itu bagaimana nih? Terhadap Rasulullah itu, bahwa Rasulullah itu adalah bukan nabi terakhir, kemudian macam-macam lah, mulai dari pedofil, naudzubillah min dzalik, dan Ya. banyak lain sebagainya, banyak sekali. Oke, jadi artinya dengan pernyataan Diko bahwa Rasulullah itu mendapat cercaan, hinaan, bahkan sampai dituduh jadi orang gila. Betul, itu orang Ya, gila. itu ternyata hanyalah karena iri hati, Hasad ini ya. hasad ya, iri hati. Mereka itu menolak ajaran Allah dan maaf membangun gedung bertingkat, penggembala kambing yang membangun gedung bertingkat. Dikatakan dalam hadis tersebut bahwa bila engkau menyaksikan mereka yang berjalan tanpa alas kaki, ya, tidak berpakaian, fakir itu apa? Miskin. Dan mereka itu adalah penggembala kambing. Dan mereka itulah yang kemudian berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Dalam hadis yang lain, itu tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, Imam Ahmad dan Ibnu Abbas juga menyatakan dan memberikan keterangan, bahkan menambahkan ya hadis tadi dengan menyatakan, wahai Rasulullah, dan siapakah para penggembala, orang yang tidak memakai sandal, yang dalam keadaan lapar dan miskin itu? Beliau menjawab, orang Arab. Orang Arab. Ya. Pertanyaannya saat ini, jadi Ananda tahu sendiri, gedung pencakar langit yang paling termegah dan tertinggi di dunia itu di mana tempatnya? Di mana? Dubai. Dubai, Umi. Masya Allah. Dubai, yes. Bukan yang lain-lain? Bukan, Umi. Bukan. Dubai, iya. Dubai.
Contohnya saja kalau Umi berbicara tentang minyak, ya. Minyak itu sudah ditemukan di Dubai sejak 1966. Belum lahir tuh saya, Mirsa. Ini udah lahir dong Mi ya? Udah Sudah. dong. Udah dong. Dan kemudian tahun 1973 itu pada masa itu terdapat hanya satu hotel berkelas di sana, yaitu Hotel Sheraton. Itu tahun 73. Iya. Tapi sekarang berapa banyak hotel di Dubai? Bahkan bukan hanya cuma bintang 5, ternyata bintang 7. 7. Bukan hanya puyer yang bintang 7. Jadi Islam adalah agama yang tidak menghalangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kemajuan arsitektur seperti di Andalusia misalnya. Ini menarik, tapi tidak kita bahas kali ini ya. Sekarang kita berbicara lagi tentang Dubai. Yang semuanya itu mereka bangun serba besar, luas dan tinggi, megah, sampai membuat mulut ternganga. Ternganga tuh. Ya Allah, bagus banget. Gitu ya. Lalu Dubai adalah kota pertumbuhan tercepat di dunia. Bukan benua ya. Gurun yang kosong telah berubah menjadi gedung pencakar langit. Onta berubah menjadi Ferrari. Wow. Jadi onta-onta yang biasanya dipakai berkendaraan udah ganti ya Mi ya? Mercedes pun, Hummer dan lain-lain. Dan di antara bangunan yang tertinggi di Dubai, pertama adalah Burj Dubai atau yang dikenal Burj Khalifa. Burj Khalifa ya. Merupakan bangunan yang tertinggi di dunia. Hampir 1 kilo itu ya Mi ya? Kurang dikit. Kurang dikit. Berapa? Tepatnya 818 ya, meter. Masya Allah, tinggi sekali. Pengen tahu nggak di dalamnya ada berapa rumah? 30.000 rumah. Masya Allah. Dan hotelnya ada berapa? 9. Masya Allah. Terus yang kedua, Wow. ada 10 hotel tertinggi di dunia. 7 di antara 10 itu di Dubai Di semua. Dubai. 7 di Dubai. 5 hotel tertinggi, misalnya JW Marriott, Marquis Dubai, Rus Raihan, Burj Al Arab, Oke. terus kemudian Jumeirah Emirates Towers Hotel, dan Address Downtown Dubai. Semuanya Semuanya ada di Dubai ya, Mi? Dubai, Diborong semua. ya. Ketiga sekarang tentang shopping mall. Ya, shopping mall. Nah, shopping mall ini yang terbesar adalah di Dubai Mall. Luasnya 50 kali luas lapangan sepak bola. Dan terdapat 1.200 toko. Di dalamnya juga ada Akuarium. Soalnya kita pernah ke sana. Tapi Waktu itu belum jadi sih Mi. Tapi memang dalam pembangunan dan Masya Allah luasnya sangat luas. itu belum jadi. Belum jadi Umi, dan itu udah capek banget, sempat duduk di kursi masnya. Berarti kau harus ke kembali sana lagi. ya. Bukan ini ya. Bersama Umi Bukan. insya Allah. Oh, insya Allah bersama seluruh pemirsa. Amin. Amin. Terus bukan itu saja, bukan cuma shopping gitu, bukan, tapi bandara. Bandara terluas ketiga di dunia. Terus kemudian berapa tadi kita? Sudah kelima ini ya? Ya, kelima. Dubailand. Sekarang ini kan yang terkenal kan Walt Disney. Itu di Orlando, ya kan? Memegang rekor taman bermain terluas di dunia. Tadi Umi juga bilang tentang apa itu? Tentang menara Emirates Tower yang ada di Dubai, yang bentuknya seperti 2 batang coklat. Apa? Toblerone. Oke, Toblerone. Toblerone ya. Berarti kau senang coklat juga ya? Banget nih, kan bisa melihat jejak-jejak manisnya, sama kayak Umi kan? No, itu sudah lewat loh. Hotel bawah laut pun ada di sana. Wah, bawah laut, tak dulu Mi. Oh ya, oke. Kedalaman 33 meter ya. Gedungnya ada 68 lantai di bawah laut. Berarti ke bawah. Ke bawah.
Masya Allah. bukan ke tinggi, Iya, ke jadi dia, atas, tapi ke bawah. laut. Masya Allah. Ya. Terus dan ada sekitar 2000 villa dan 40 hotel mewah Wow. di Dubai. ntar dulu di dalam laut. Hotel dalam laut. Masya Allah, juara Dubai ya, Umi ya. Belum lagi kendaraan super mewah. Umi gak tertarik ngomong juaranya, tapi Umi ini tertarik ngomong apa? Ini loh Rasulullah sudah Betul. mengatakan Betul. gitu loh. Ya, bangsa Arab tadi ya, Rasulullah Umi ya, sudah mengatakan, hadis yang di awal. Nabi itu kan. Padahal mereka sebelumnya nggak pakai alas kaki, penggembala kambing dan fakir. Fakir itu di Fakir, bawah. miskin, di bawah di miskin. bawahnya miskin ya. Nah, terus kayak gini loh sekarang kenyataannya. Itu ungkapan itu disampaikan oleh Rasulullah pada masa hidupnya dan hari ini jadi Terjadi. kenyataannya seperti Iya. ini. Itulah nubuah ya, Umi ya. Itulah nubuah. Seperti Umi katakan tadi di awal, nubuah itu adalah berita besar. Oke. Oke, Ya. udah terbukti kan? Ya. Betul. Ya. Oke. Oke, Umi, lanjutnya. Itu kan Jadi dalam ini. hadis Rasulullah tadi nih, udah jelas Betul. ya. Jadi sudah jelas ya, dalam Islam itu seperti itu. Sekarang mulai nih kita Ya. bedah di Ya. dalam itu. Nah, siap-siap nih Ya. titelnya ya. Siap, Umi. Oke. Pada akhirnya, sebuah tuduhan tidak otomatis menjadi kenyataan hanya karena sering diulang. Sejarah, logika, dan data tetap menuntut pembuktian. Respons Umi Irena Handono dalam diskusi ini menunjukkan bahwa sebuah keyakinan dapat dibela tanpa kemarahan, dan sebuah kritik dapat dijawab tanpa kehilangan ketenangan. Ibarat emas yang diuji dalam api, semakin diuji justru semakin tampak nilainya. Bagaimana menurut Anda? Apakah argumen yang disampaikan berhasil menjawab tantangan tersebut? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.